Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi terkait dengan eh, salah satu metode di unsupervised learning, yaitu Principal Component Analysis. Masih di capaian pembelajaran yang sama ya, dengan clustering, yaitu subjek PMK 3, kemudian indikatornya juga masih sama. Sebelum kita memasuki materi terkait dengan PCA atau Principal Component Analysis, kita akan membahas atau melihat terlebih dahulu kenapa permasalahan apa yang sebenarnya ingin diselesaikan dengan menggunakan Principal Component Analysis. Jadi, kalau kita menggunakan clustering atau metode unsupervised learning, terutama ada clustering, itu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dimensi dari data, atau sering disebut dengan curse of dimensionality. Jadi, jika dimensi data itu meningkat, maka dia akan juga terjadi peningkatan di dalam daerah yang ditempati. Definisi dari kepadatan dan jarak antar titik itu merupakan kondisi kritis untuk clustering dan outlier detection ya, kalau misalkan nanti kalian belajar terkait dengan deteksi atau anomali ya, atau anomali detection atau outlier detection. Sehingga ini juga akan menyebabkan beberapa hal terkait dengan kepadatan tersebut yang akan mengakibatkan pertama data menjadi kurang berarti, dan kedua juga proses pengolahannya menjadi sangat besar ya, atau sangat kompleks, sangat lama. Mungkin mengingatkan kembali apa sih yang dimaksud dengan dimensi. Kalau kita punya data yang berbentuknya terstruktur dengan bentuknya kolom-kolom ya, misalkan di sini ada variabel X1, X2, ya, X3, kemudian X4, lalu sampai dengan X5 gitu ya. Maka data data ini itu memiliki dimensi sebanyak 5. Jadi dimensi itu adalah jumlah fitur atau jumlah atribut dari data tersebut. Sehingga kalau kita bayangkan pada proses clustering itu kan setiap datanya, jadi kalau kita punya data 1, data 2, data 3, ini kan dibandingkan, ya, dibandingkan, diukur similaritasnya semuanya. Nah, sehingga kalau dimensinya ini semakin besar, misalkan sampai dengan 100 atau sampai dengan 1000 begitu ya, itu akan menyebabkan proses perbandingan antar data ya, atau ukuran similaritas data menjadi lebih kompleks atau lebih lama. Inilah yang disebut dengan curse of dimensionality pada model unsupervised atau clustering. Nah, untuk mengatasi curse of dimensionality ini, kita perlu melakukan reduction dimensi atau dimensionality reduction atau penurunan dimensi, di mana manfaatnya yang pertama adalah mencegah terjadinya efek dari dimensionalitas tadi, ya. Kemudian jelas akan mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh beberapa algoritma, termasuk algoritma data mining misalkan, atau algoritma machine learning yang lain. Kemudian juga membuat data ini menjadi lebih mudah digambar, jadi atau divisualisasikan. Kita terbatas ya, jadi kalau secara visual masih sampai 3 dimensi. Kita masih belum bisa menggambarkan 4 dimensi itu seperti apa, 5 dimensi itu seperti apa. Sehingga semakin kecil ukuran dimensinya, maka akan lebih mudah untuk divisualisasikan atau digambar secara grafikal.
Kemudian juga mengurangi fitur yang tidak relevan. Ya, terkadang meskipun kita fiturnya itu banyak sekali, tapi beberapa fitur itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ya, karena tidak terlalu dibutuhkan, sebaiknya kita hilangkan saja sehingga menjadi lebih ringkas data kita. Tapi dengan syarat bahwa data yang kita hilangkan itu juga tidak akan mempengaruhi pola yang ingin kita ambil, ya, pola dari data yang ingin kita ambil. Dan juga kita juga bisa dimensional reduction ini juga dipakai untuk mengurangi noise atau derau atau gangguan. Beberapa teknik nanti yang akan kita bahas yaitu principal component analysis dan ada juga metode media discrimination analysis. Baik itu teknik yang unsupervised, yaitu di PCA itu adalah tipe yang unsupervised, dan ada nanti LDA yang bertipe supervised, ya, atau linear discrimination analysis. Nah, apa sih yang dilakukan oleh PCA untuk mereduksi dimensi, di mana PCA ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah proyeksi yang mengcapture sejumlah variasi data. Ya. Jadi dia berguna untuk mengcapture sejumlah variasi dari data yang paling besar. Artinya paling besar itu adalah variasi data yang paling dominan. Jadi, misalkan di gambar ini kita bisa melihat ada data dengan dua dimensi, kemudian data itu terkelompok ke dalam satu jalur, ya, atau dia membentuk sebuah vektor, ini vektor, ya. Jadi dia di, di kalau kita nyatakan menjadi data ini kita buat garis linier gitu, ya, di mana garis linier ini adalah membentuk sebuah vektor atau melewati sebuah garis yang dia berbentuk sebuah vektor E gitu, ya. Nah, maka eh, data-data yang variasi data yang paling besar itu pasti akan terletak di sekitar eh, vektor tersebut. Nah, sehingga kalau data itu mencil gitu, ya, mencil eh, sejauh itu bisa diabaikan atau dihapus. Jadi dia akan memilih data yang ada di sekitar garis atau vektor tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Principal Component Analysis dalam mereduksi dimensi dari data. Nah, untuk melakukan proses principal component analysis di dalam mereduksi dimensi, yang harus dilakukan oleh PCA itu adalah mendapatkan eigenvektor, yaitu vektor-vektor utama tadi, atau eigenvektor dari sebuah kovarian matrik. Jadi, eigenvektor ini itulah yang akan mendefinisikan sebuah space baru atau ruang baru yang akan mengakomodir komponen-komponen dari data yang paling prinsip atau yang paling dominan. Di sini ada gambaran bagaimana uh, proses atau contoh, ya, contoh eh, jumlah dimensi itu akan mempengaruhi keter, keterlihatan pola dari data. Misalkan kita punya data berbentuk sebuah gambar, ya. Datanya adalah metrik, ya, berbentuk image atau citra yang menggambarkan orang, di mana eh, pada contoh yang pertama ini kita ambil dimensi yang sekecil mungkin, yaitu dimensinya 10. Bisa kita lihat pola yang terlihat oleh kita itu adalah pola bentuk manusia. Ya, bentuk manusianya terlihat. Tapi siapa manusia tersebut itu tidak terlihat, atau orang manakah ini, atau laki-laki atau perempuan juga tidak terlihat.
Kalau misalkan tujuan kita adalah untuk melihat apakah data itu manusia atau bukan, itu sudah bisa dilihat dengan dimensi yang kecil. Namun, kalau kita ingin melihat lebih jelas isi dari manusia tersebut, atau siapakah dia, kemudian orang mana, dan seterusnya, maka kita butuh memperbesar dimensinya. Ya. Nah, bisa kita lihat kalau dimensinya dinaikkan, pola dari data tersebut menjadi lebih jelas. Di sini sudah mulai tergambar dia laki-laki, kemungkinan adalah orang India, Pakistan dan seterusnya. Ya, terlihat dari ada fitur di bagian tertentu yang menggambarkan hal tersebut, tapi masih belum terlalu jelas. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan data menjadi lebih jelas, itu kita bisa melihat dengan dimensi yang lebih tinggi. Misalkan 80 ini sudah mulai terlihat, bahkan kalau 120 ini juga sudah mulai terlihat, dan semakin tinggi bisa kita lihat bahwa fitur pola dari data tersebut semakin tampak dengan jelas. Nah, sehingga pemilihan dimensi ini pun sangat ditentukan dengan tujuan, ya. Tujuan apa? Nah, ya, kita tujuannya apa? Apakah pengenalan bentuk saja, bentuk tadi misalkan manusia atau bukan gitu ya. Ataukah misalkan lebih spesifik who, ya, siapa dia gitu ya, siapa dia. Kalau siapa dia, otomatis kita membutuhkan pola yang lebih jelas, dimensinya juga kita butuhkan yang lebih tinggi.